Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi dengan judul Ikut Jokowi Menjadi Petarung Sejati. Kita harus melihatnya dari suatu keyakinan. Kalau keyakinan seseorang itu yakin betul dan atas kemampuan dirinya, maka itu adalah petarung sejati. Kecenderungannya adalah dia akan melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan SOP yang benar, sesuai tata aturan yang memang inilah yang membuat dorongan kuat bagi seorang pasangan, bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak kalah melihat kemunculan Jokowi beberapa tahun yang lalu saat menjadi petarung menjadi seorang presiden. Dia memang petarung sejati. Ini bisa kita lihat dari rekam digital seorang Joko Widodo seperti yang dituturkan oleh mentornya, ya katakan gitu, mentornya Seno Gede. Mari kita lihat. Di mata Seno Kusumo, Jokowi adalah sosok petarung tangguh yang fokus pada target-targetnya. Jokowi itu sesungguhnya adalah seorang petarung hidup sejati, petarung hidup. Jadi dia memperoleh pencapaian dan penaklukan, bentuk-bentuk prestasi yang dia dapat itu bukan karena fasilitas-fasilitas atau keistimewaan-keistimewaan yang diberi orang, tetapi itu dia raih melalui perjuangan-perjuangan dan tetesan keringat, juga curahan pikiran seorang Jokowi itu. Jadi kalau apa yang kita lihat dari petarung sejati itu adalah memang keyakinannya, kepercayaan atas kemampuan dirinya yang sudah melakukannya beberapa kali sebelum, walaupun di tingkat yang lebih kecil. Tetapi keyakinan atas kemampuan itulah yang membuat dia percaya diri. Dengan demikian, masyarakat sekitar dan lingkungannya memang betul-betul ikut mendorong dia untuk menjadi petarung sejati. Ini pula lah yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasilnya juga bisa kita lihat, bisa kita amati. Saat beberapa bulan yang lalu, Joko Widodo mengendorse Ganjar Pranowo. Mari kita lihat. Ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Jadi apa yang terlihat oleh kita adalah acara-acara kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di berbagai daerah itu memang door to door, ya, dan memanfaatkan semua potensi yang ada, dalam artian mengajak para caleg yang berasal dari daerah itu, partai-partai pendukung mereka, semua itu diajak dikolaborasi untuk menjumpai masyarakat, menjumpai warga secara door to door dan menyampaikan apa programnya, apa yang mereka janjikan kalau mereka terpilih. Janji-janji itu sudah disampaikan dan kita percaya memang janji-janji itu juga terukur dan logis secara perhitungan dengan nalar yang sehat. Sehingga kalau kita lihat belakangan ini, popularitas kedua pasangan ini, artinya Ganjar Pranowo, terus disambut oleh masyarakat secara antusias. Karena apa? Karena mereka memang disukai
karena dia bahasanya jelas, tidak neko-neko. Nah itu tadi, karena mereka mempunyai kepercayaan diri yang baik, yang benar, sehingga semua taat pada peraturan dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Berbeda kalau seseorang itu memang tidak punya keyakinan atas kemampuan diri mereka sendiri, maka akan dicari jalan pintas. Apakah itu berupa sumbangan atau istilahnya memberi sesuatu kepada para pemilih, calon pemilih, bisa jadi. Atau menebarkan baliho sebanyak mungkin ke seluruh penjuru negeri dengan bantuan orang lain, bisa jadi. Dan ini memang bisa juga disebut keberuntungan pasangan ini ya. Artinya kalau dilihat dari segi anggaran kampanye, maka nomor 1 itu memang tergolong buncit ya. Kalau dalam resminya mereka hanya punya 1 miliar, tapi saya nggak jelas itu. Sementara Ganjar Pranowo sendiri ada di angka 20 sekian miliar dan di Prabowo Subianto ada di 30 miliar sekian. Tapi kalau kita berkaca kepada pemilihan-pemilihan sebelumnya, yang ini pada saat kontestasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 2019, yang dihabiskan oleh Joko Widodo adalah 516 miliar. Sementara Prabowo Subianto 512 sekian miliar. Tetapi apa yang terjadi adalah kita lihat, walaupun Prabowo Subianto didukung oleh anggaran yang sangat besar untuk memenangkan pemilu, tapi dari kesehatan kan beliau tidak mampu untuk melakukannya door to door di seluruh Indonesia atau di seluruh provinsi. Nah itu satu keberuntungan bagi pasangan lain. Begitu juga dengan pasangan Anies. Di atas kertas, sesuai dengan anggaran, mereka tidak akan mampu melakukan door to door di seluruh Indonesia. Dan disitulah kehebatannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka punya dana dan punya kekuatan secara fisik untuk melakukan door to door ke seluruh penjuru. Ini yang sesuatu banget. Nah, yang menarik lagi adalah endorsement dari seorang wakil presiden dari Prabowo Subianto pada saat debat Cawapres kemarin. Anda bisa lihat. APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya. Bagaimana seorang Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ganjar Pranowo atas bantuannya selama ini ketika dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Itu juga pengakuan yang tulus, endorsement yang tulus. Orang juga menilai itu akan berakibat baik bagi Gibrannya sendiri dan juga akibat baik bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang ingin kita bahas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.